Sobat Vonis, kali ini kita akan membahas kasus koruptor yang terjadi di Indonesia. Namun kali ini kita akan membahas daftar panjang pasangan suami istri yang ditangkap KPK. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Ternyata pasangan suami istri menjadi sasaran empuk bagi KPK. KPK kerap menangkap pasangan suami istri akibat tindak pidana korupsi. Ya, tak hanya kompak untuk membangun bahtera rumah tangga, namun pasangan suami istri ini juga kompak memperkaya diri dengan merugikan negara. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Rakyat sengsara dan juga menderita. Pasangan suami istri korupsi kembali mencuat. Usai KPK menangkap dan menetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan istrinya, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Ari Egani Ben Bahat sebagai tersangka. Ben Brahim dan Ari Egani bukanlah pasangan suami istri pertama yang ditangkap KPK. Keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak yang digunakan untuk modal politik pada pemilu. Terlepas dari itu, penetapan tersangka Ben Brahim dan Ari Egani semakin menambah daftar panjang suami istri yang dijerat KPK. Siapa saja Pak Sutri yang menjadi pasien KPK? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Di urutan ke-1 ada Muhammad Nazarudin dan Neneng Sri Wahyuni. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, terbukti terlibat dalam kasus suap proyek Wisma Atlet pada 2012. Sedangkan Neneng terlibat dalam kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Nazarudin kemudian turut terjerat dengan kasus pencucian uang. Nazarudin dan Neneng masing-masing divonis 13 tahun penjara dan 6 tahun penjara. Mantan Bupati Karawang Ade Suara beserta istrinya Nur Latifah ditangkap tangan oleh penyidik KPK pada Januari 2015 karena memeras PT Tatar Kartabumi dalam pengurusan izin surat penggunaan lahan buat pendirian pusat perbelanjaan. Mereka memeras anak perusahaan Agung Podomoro lain saat mengurus surat permohonan penggunaan lahan untuk pusat perbelanjaan di Karawang. Mereka juga dijerat pencucian uang dari hasil korupsi dalam rentang Desember 2011 sampai Juli 2024. Dalam perkara itu, Ade dan Nur Latifah masing-masing divonis selama 6 tahun dan juga 5 tahun penjara. Ketiga, ada Romi Herton dan Masyito. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito terlibat dalam kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochar sebesar 14,145 miliar terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Palembang pada Maret 2015. Kasus itu terungkap setelah penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Akil. Keduanya juga dijerat kasus memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Alhasil, hakim menjatuhkan vonis kepada Romi dan Masyito, masing-masing selama 7 tahun penjara dan 5 tahun penjara. Keempat, ada Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti. Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti ditahan KPK pada Juli 2015 karena kasus suap terhadap 3 hakim dan panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara, serta kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrick Rio Capella. Suap dilakukan agar PIN mengabulkan gugatan dari Pemprov Sumut terkait penyidikan kasus korupsi bantuan sosial oleh Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung. Gatot dan Evi memberikan uang suap senilai $15.000 Amerika Serikat
dan $5.000 Singapura melalui pengacara OH Kaligis. Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial. Gatot divonis 12 tahun penjara dalam kasus itu, sedangkan Evi divonis 2,5 tahun penjara dan sudah bebas. Di urutan kelima ada Budi Antoni Aljufri dan juga Suzana. Mantan Bupati 4 Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Susana terlibat dalam kasus suap penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kasus itu terungkap pada Juli 2015. Keduanya menyuap mantan Ketua MK Akil Mokhtar dengan uang sebesar 10 miliar. Keduanya juga dijerat dengan kasus memberikan keterangan palsu. Dalam kasus itu, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara bagi Budi dan 2 tahun penjara untuk Susana. Keenam ada Fahri Azhari dan Lucianti. Mantan Bupati Musi Bayuasin Fahri Azhari dan istrinya Lucianti terlibat dalam kasus suap persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Muba tahun anggaran 2014 serta pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Muba tahun anggaran 2015. Lucianti saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kasus itu terungkap setelah KPK melakukan pengembangan dari operasi tangkap tangan pada Juni 2015. Dalam perkara itu, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun bagi Fahri dan 1,5 tahun penjara untuk Lucianti. Tujuh, Ati Suharti dan Itok Tojhija. Mantan Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya Itok Tojhija terungkap pada Desember 2016. Keduanya menerima suap sebesar 500 juta dari jumlah fee keseluruhan sebesar 3,9 miliar dalam proyek pembangunan pasar atas Cimahi tahap 2 senilai 57 miliar. Uang suap itu diberikan pengusaha Triswara Danau Barata, Hedrija Soleh Gunadi, dan Samiran. Dalam kasus itu, hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk Ati dan 7 tahun penjara buat Itoch. Kedelapan, Ridwan Mukti dan Lili Martiani. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani terbukti bersalah dalam kasus suap sebesar 1 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Labong pada Juni 2017. Ridwan dan Lili mulanya divonis 8 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Namun pada tingkat banding di pengadilan tinggi hukumannya dititikberatkan menjadi 9 tahun penjara. Sembilan, Dirwan Mahmud dan Hendrati. Mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya Hendrati terlibat kasus suap 5 proyek jembatan pada Mei 2018. Mereka ditangkap karena menerima suap 98 juta dari nilai proyek sebesar 750 juta. Dirwan divonis 6 tahun penjara, sedangkan Hendrati divonis 4,5 tahun penjara. Puput Tatriani Sari dan Hasan Aminuddin. Mantan Bupati Probolinggo Tatriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin ditangkap penyidik KPK dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa pada September 2021. Dalam operasi itu penyidik menyita uang suap sebesar 362,500 juta. Keduanya divonis 4 tahun penjara pada 2 Juni 2022 lalu. Ke-11 ada Kaveriandi Sutanto dan Memi. Pengusaha Kaveriandi Sutanto dan istrinya, Memi, terlibat dalam kasus suap terhadap ex-ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Keduanya terbukti menyogok Irman Gusman sebesar 100 juta demi mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara buat Kaveriandi dan 2 tahun 6 bulan penjara bagi Memi.
12. Ismunandar dan Encek UR Virgasi. Mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya yang merupakan mantan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Virgasi, terbukti menerima suap terkait proyek di wilayahnya. Ismunandar dan Encek juga disebut menerima suap dari penjabat pemerintahan kabupaten mencapai 22 miliar. Dalam kasus itu, majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara bagi Ismunandar dan vonis 6 tahun penjara untuk Encek. (13) Budi Soeharto dan Lili Sudarsi. Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Amindo, Budi Soeharto beserta istrinya yang juga Direktur PT WKI, Lili Sudarsi, masing-masing divonis penjara selama 3 tahun dalam kasus suap Sistem Penyediaan Air Minuman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kasus suap itu juga melibatkan anak mereka yang merupakan Direktur PT Tasida Sejahtera Perkara, Irene Irma. Irene divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Mereka memberikan uang suap sebesar 4,1 miliar, 38.000 dolar Amerika Serikat dan 23.000 dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR. Para pejabat menerima suap itu adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Strategis Lampung Agiat Portugal Nahas Simaramare, pejabat pembuat komitmen proyek SPAM Katulampa Meina Woro Kustina, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Doni Sofian Arifin. Selain menjalani masa hukuman di penjara, para koruptor ini cocoknya dihukum apa lagi ya supaya jerah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.